Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igustia Yudhisa Fitri, mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar, Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan, dengan nomor induk mahasiswa 055283154. Pada tugas tutorial yang pertama ini, mata kuliah Pancasila, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Pertama-tama, apa kalian tahu apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari kata panca dan juga sila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Proses lahirnya Pancasila pastinya melalui proses yang cukup rumit dan juga panjang, yang dimulai dari Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Ya, dimana pada saat ini Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 ini memiliki tugas utama yang dimana mereka harus merancang Undang-Undang Dasar untuk Indonesia. Nah, sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menghasilkan banyak usulan dari beberapa tokoh-tokoh penting, yang termasuk diantaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, dari 3 tokoh tersebut masing-masing menghasilkan rumusannya. Yang pertama ada rumusan dari Muhammad Yamin. Beliau menghasilkan 5 rumusan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada dari Supomo. Beliau merumuskan persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Lalu yang terakhir ada dari Soekarno. Beliau merumuskan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari masing-masing tokoh tersebut memiliki rumusan yang sama baiknya. Tetapi, pada keputusan akhir yang diambil adalah rumusan dari Soekarno. Pada hasil akhir rapat BPUPKI tersebut, yang dimana mengambil rumusan dari Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, dengan Soekarno memberikan pidatonya, yang dimana seperti yang kita tahu sampai hingga saat ini, tanggal 1 Juni adalah diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah diputuskan untuk mengambil rumusan dari Bapak Insinyur Soekarno, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk membuat naskah proklamasi. Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Yatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Wahid Yahasim, Abdul Kahar Musakir, dan A.A. Maramis. Nah, hasil dari Panitia 9 menghasilkan sebuah piagam Jakarta yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kalimat sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia walaupun mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi juga masih ada agama-agama yang lain. Nah, akhirnya setelah perdebatan dan penyesuaian, Piagam Jakarta ini disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Dari proses lahirnya Pancasila yang rumit dan juga panjang, apakah ada nilai-nilai Pancasila yang tercermin? Tentunya ada, yaitu seperti musyawarah dan demokrasi, yang dimana para tokoh-tokoh mereka berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan bersama.
Lalu yang kedua, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia seperti mereka bersatu, berdiskusi, dan menurunkan ego untuk mencapai keputusan bersama, yaitu menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga adalah toleransi dan gotong royong. Tentunya mereka juga memiliki pendapat yang berbeda dan juga usulan-usulan yang berbeda, tetapi mereka tetap saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat satu sama lain, sehingga mereka menghasilkan kesepakatan yang bersama. Lalu bagi saya pribadi, proses lahirnya Pancasila ini sangat mengajarkan banyak hal kepada saya. Salah satunya adalah bahwa Pancasila dan persatuan tidak hanya lahir dari keseragaman, tetapi kemauan untuk saling bersatu, saling menghargai perbedaan, dan yang lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, para tokoh-tokoh tersebut bisa bersatu, berdiskusi, walaupun mereka memiliki pendapat yang berbeda, tapi mereka saling menghargai sehingga mencapai kesepakatan bersama dan bersatu. Kita sebagai generasi muda, termasuk saya, kita harus belajar dari sikap-sikap tersebut, yang dimana di zaman sekarang ini adanya era globalisasi dan juga era modernisasi menjadi tantangan tersendiri untuk persatuan kita dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana dengan seperti ini kita sering mengalami perbedaan pendapat dan lain-lain di media sosial sehingga menimbulkan perpecahan. Nah, kita harus belajar untuk saling menghargai, saling terbuka pemikiran, dan juga toleransi terhadap sesama, sehingga kita bisa terus menerapkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila untuk kedepannya. Karena kita sebagai penerus bangsa bukan hanya sekedar membawa nama Indonesia, tetapi kita juga harus menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap berdiri dengan kuat. Sekian penjelasan saya mengenai proses lahirnya Pancasila. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari proses lahirnya Pancasila tersebut. Dan saya harap juga kita sebagai generasi muda bisa tetap menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.